ilmu yang berarti untuk meraih mimpi. Di sekolah ku akan temukan teman dan sahabat bermain bersama. Ku ingin sekolah, ku ingin sekolah, ingin pintar, punya banyak teman. Ku ingin sekolah, ku ingin sekolah, demi mengejar cita-cita. Di sekolah tempatku bertanya dan guru menjawab, kita pun belajar. Di sekolah semua berlomba untuk bisa menjadi sang juara kelas. Ku ingin sekolah, ku ingin sekolah, ingin pintar, punya banyak teman. Ku ingin sekolah, ku ingin sekolah, demi mengejar cita-cita. Ku ingin sekolah, ku ingin sekolah, ingin pintar, punya banyak teman. Ku ingin sekolah, ku ingin sekolah, demi mengejar cita-cita. Ingin pintar, punya banyak teman. Ku ingin sekolah, ku ingin sekolah, demi mengejar cita-cita. Demi mengejar cita-cita. Di sekolah tempatku mencari ilmu yang berarti untuk meraih mimpi. Di sekolah ku akan temukan teman dan sahabat bermain bersama. Ku ingin sekolah, ku ingin sekolah, ingin pintar, punya banyak teman. Ku ingin sekolah, ku ingin sekolah, demi mengejar cita-cita. Di sekolah tempatku bertanya dan guru menjawab, kita pun belajar. Di sekolah semua berlomba untuk bisa menjadi sang juara kelas. Ku ingin sekolah, ku ingin sekolah, ingin pintar, punya banyak teman.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bi'asri wa ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bunayu 2, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Bunayu 2, SD Negeri Bunayu 1 dan SD Negeri Karangsari Kecamatan Ciranjang. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini tanggal 7 November tahun 2022 kita dapat berkumpul di SD Negeri Bunayu 2 dalam rangka diseminasi pemahaman budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas, salah satu tugas kami dalam pendidikan calon guru penggerak. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya bertiga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bunayu 2 yang telah memberikan kesempatan fasilitas kepada kami untuk menyelenggarakan salah satu tugas atau pemenuhan tugas dalam pendidikan CGP angkatan 6 tahun 2022. Yang kedua, ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru dari 3 sekolah, SD Negeri Bunayu 2, SD Negeri Bunayu 1 dan SD Negeri Karangsari, yang telah menyempatkan waktunya hari ini untuk mengikuti kegiatan pengimbasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari Senin yang agak mendung ini kita berbahagia, yaitu satu kedatangan dari guru kami sama yang dari Ciranjang dan juga rekan-rekan kita di Horwangi. Ini kesempatan emas sekali dalam mohon maaf, kami di sini di Bunayu 2 terus dimotivasi, silahkan. Ingin laptop silahkan. Nanti asal mau jadi CGP gitu, namanya gitu. Dipasien laptop yang baru 17 juta pun dipasien lagi buku habis gitu. Sesuai dengan TNI yang TNI 17 juta. Tepuk tangan. Kasih. Karena Pak Indra sudah yang terbaru ya Pak Indra? Ya, ini udah terbaru Pak Indra juga sudah dikasih dari sekolah untuk CGP. Yang lainnya silahkan gitu, dimotivasi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi budaya positif pada hari ini kami buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, untuk memulai kegiatan kita bermain dulu ya, sepados tegang. Nanti kita buat dulu kelompok masing-masing 3 orang. Boleh nanti dari SD Bunayu 1 bikin satu kelompok yang terdiri dari 3 orang gitu. Kemudian dari kelompok sebelah sana anggap Karangsari 3 orang. Kemudian dari Bunayu 2 3 orang gitu. Jadi nanti yang depan yang bunyi satu dong, yang di depan 1 dan 2 nanti matanya ditutup pakai masker. Nah, yang di belakang itu akan jadi penunjuk arah.
Nah, tapi nggak boleh berbicara ya Bapak Ibu. Nanti saya kasih bola grup yang ini, misalkan bolanya untuk grup SD Bumi Ayu 1 dicari bola yang warna ungu, tapi tidak boleh berbicara. Ya, sok ditutup dulu. Dipegang pundaknya. Nah, silakan cari kesepakatannya lebih dahulu. Kalau jadi mau gimana, jadi mau gimana. Jadi tidak boleh mengeluarkan suara. Ini random disimpannya di mana, yang Bapak nanti cari, ya. Iya, cari kodenya silakan. Kita sepakati dulu kodenya mau gimana. Sekarang saya Ibu Bapak akan mencari bola sesuai warna yang sudah ditentukan. Siap, diskusinya tidak boleh mengeluarkan suara. Ya. 1, 2, 3. Udah habis waktunya. Bumi Ayu 1 berapa? 3. Karangsari 2. Oh, 2. Bumi Ayu 2 1. Kita tanya dari yang paling banyak, kenapa bisa dapat banyak? Kompak. Oh, kompak. Kesepakatannya ada kodenya apa? Oh, ada yang salah nggak tadi kodenya? Nggak ada. Teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia, yaitu yang terdiri dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Itu adalah motivasi eksternal. Motivasinya dari luar. Jadi kita melaksanakan tata tertib, melaksanakan aturan, melaksanakan semua yang diperintah bukan dari dalam diri kita sendiri, namun merasa takut untuk dihukum atau merasa tidak nyaman saat kita ditegur. Misalkan di sekolah piwarang melaksanakan seragam dengan lengkap, anak-anak itu bukan karena keinginannya, tapi saat anak-anak tidak lengkap di seragam sekolah, maka mereka akan memperoleh teguran atau dipermalukan oleh teman-temannya. Nah, timbullah rasa motivasi itu, motivasi dari luar. Dia melengkapi semua atribut sekolahnya karena ketakutan, rasa takut dan merasa tidak nyaman saat ditegur oleh orang lain. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi. Nah, ini contohnya saat seseorang atau anak-anak disuruh mengerjakan sesuatu. Anak mau mengerjakan sesuatu, namun saat ada imbalannya. Guru juga sama. Saat guru disuruh untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya dan diberikan reward atau penghargaan bentuknya bentuk materi, akan menimbulkan motivasi juga, motivasi eksternal, yaitu bukan dari dalam dirinya sendiri. Datang tepat waktu, datang pagi-pagi, hoyong kapuji ku rencangan, hoyong kapuji ku kepala sekolah, hoyong kapuji ku murid. Nah, itu bukan dari dalam diri kita. Anu sekolah ya sasasi rutin datang subuh kayak hadiah misalkan. Nah, itu bukan dari dalam diri, tapi tetap masih ada dorongan dari luar. Sebetulnya itu tidak masalah ya, saat anak atau guru melaksanakan disiplin dengan cara apapun, tidak apa-apa menjadi seseorang yang disiplin, namun tidak akan lama atau tidak akan langgeng saat seseorang penghargaannya berkurang, atau saat biasanya diberikan penghargaan, ucapan, pemberian hadiah, dan waktu berikutnya tidak ada penghargaan lagi, maka si motivasinya itu hilang sendiri. Gaya nama terus cara dinilai atau cara dipuji, mau yang menarik siapa sampai seperti itu. Sambil orang kali oke, saat anak biasanya dipuji, mau terus-terusan diberikan imbalan, anak akan
eksternal itu. Motivasi yang terbaik adalah motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasinya datang dari diri, dari dalam diri. Sebagai guru, saya datang pagi-pagi bukan ingin dipuji. Itu mah bonusnya dipuji, dikasih hadiah. Tapi karena rasa tanggung jawab kita, rasa tanggung jawab dari dalam diri kita sebagai contoh, sebagai orang yang selalu memberikan teladan, seperti pemikiran Hajar Dewantara itu yang ingat sasung tulada ing madya mengungkar satu tuli handayani. Nah, salah satunya memberikan contoh kepada murid agar murid mau datang tepat waktu atau mengerjakan tugas tepat waktu, diberikan contoh oleh guru-guru seperti itu. Nah, motivasi itu bagaimana cara menanamkannya? Kita juga guru harus sama-sama menanamkannya dari dalam diri kita dengan terus memberikan motivasi pada diri anak serta menunjukkan hal-hal positif dan kebiasaan-kebiasaan positif pada anak. Kemudian ini ada budaya positif. Ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, yang terakhir mencapai ke budaya positif ini. Awal dari budaya positif bisa tercipta itu tidak betul kata Pak Indra, tidak instan. Hari ini kita melakukan kebiasaan, besok proses itu bisa ditemukan. Tapi butuh proses yang berkesinambungan, konsistensi, tidak berhenti. Mulai dari pembuatan keyakinan kelas, peraturan kelas, keyakinan kelas. Sudah biasa ya kita melakukan peraturan kelas? Biasa ya. Biasanya awal pertemuan atau pas menginjak kelas itu dengan siswa baru kita melakukan peraturan kelas, keyakinan kelas, apa yang boleh, apa yang tidak harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan, hal-hal yang baik apa yang perlu kita lakukan di kelas, dan hal-hal yang kurang baik yang tidak perlu kita lakukan di kelas, seperti itu. Nah, dari peraturan kelas itu kita buat menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu di mana disimpan? Biasanya kalau saya pribadi kemarin waktu melakukannya, membuat dulu anak di papan tulis kosong, kasih kotak-kotak, nanti anak sendiri yang bikin. Kira-kira kalian mau seperti apa di kelas? Nulis, saya mau di kelasnya berbagi Bu. Atau yang kedua misalkan tidak mengambil barang orang lain tanpa izin. Ketiga, menghargai teman, saling menyayangi, semua ditulis. Nah, setelah ditulis baru kita simpulkan mana yang kira-kira bisa dijadikan keyakinan kelas. Tidak harus semuanya, karena keyakinan kelas unsur prima muragana 8, jadi tidak bisa mengerjakan semuanya, cukup poin-poin pentingnya. Nah, seperti itu. Contohnya, setiap anak menulis keyakinan kelasnya, ditempel, nanti dibacakan oleh anak-anak, baru dibuat dalam sebuah karton, ditempelkan. Jadi saat anak melakukan kesalahan, kita harus ingat ke keyakinan kelas. Anak akan membaca keyakinan kelas yang sudah mereka buat sendiri dan akan kembali kepada keyakinan mereka, menimbulkan rasa bertanggung jawab untuk memperbaiki diri, dan kedepannya akan menjadi karakter yang jauh lebih baik. Yang dari keyakinan kelas menimbulkan lingkungan yang positif. Jika anak sudah memiliki keyakinan kelas, anak akan bisa mengontrol diri sendiri, baik di kelas maupun di lingkungan sekolahnya. Jadi tidak bisa dilakukan oleh satu sekolah, satu kelas 1 sampai kelas 6 melakukan keyakinan kelas, kemudian diterapkan bersama-sama, akan menimbulkan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu nanti kedepannya setelah terus-menerus dilaksanakan, berkolaborasi, bekerja sama, dan timbul timbal balik antara guru, siswa, dan sesama siswa, akan menimbulkan budaya positif yang diharapkan oleh sekolah. Nah, budaya positif itu sangat berpengaruh dengan kemajuan sekolah, karena saat sekolah tidak ramah anak, tidak menunjukkan positif, maka kualitas pendidikannya pun tidak akan bisa maksimal. Kadang kan kalau di sekolah ada kesepakatan yang dari satu guru dengan satu guru itu tidak sama, tapi hal itu harus dianggap, perbedaan itu harus dianggap sesuatu yang wajar dan bisa dibicarakan. Kadang ketika kepala sekolah punya satu kebijakan,
kalau tidak dibicarakan secara baik, maka kebijakan tersebut bisa berjalan atau tidak? Tidak. Nah, hal itu yang kami analogikan barusan, bahwa harus ada kekompakan, kesinambungan antara kepala sekolah dan juga kita sebagai penghargaan juga sebetulnya bisa jadi sebuah hukuman bagi murid kalau melakukan secara berlebihan terus-terusan udah tadi mau itu penghargaan. Jadi ketika dia tidak punya penghargaan, dia mau tidak berusaha. Nah seperti itu. Dihukum juga sama, ya. Kebenaran push up. Sekarang zaman nggak buka gitu, enggak ya. Kita memang begini seperti itu. Saya ini kita angkatan yang amun bangun saeutik gelembok, pangapus lempar, tapi kita melakukan itu tidak kepada anak didik kita, tidak kenal. Padahal orangnya nggak ada sih ada urut. Kenapa? Karena beda anak, beda zaman. Nah gitu. Jadi sekarang udah nggak tren ya Bu pakai hukuman. Tidak seperti itu Bu. Ya sekarang jadi bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik mereka seperti itu. Nah ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu misalkan anak melakukan pelanggaran, si hukuman ditimbulkan atau diadakan oleh kita sendiri. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ada bisa kesepakatan. Nih kalau nanti kalian ya datang telat ke sekolah, konsekuensinya mau apa? Ini deh Bu, nyusul tugasnya ke Ibu misalnya teh. Mau ya disepakati. Jangan misalkan kamu kesiangan ya, tunggu di depan. Nggak ada komunikasi, nggak ada kesepakatan antara dua orang. Seperti itu ya. Bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi tidak mau kadang sieun tinggal ka sakola teh. Da bapana galak, ibuna galak. Tapi dengan konsekuensi diharapkan kita bisa berkomunikasi dengan baik dan anak mau ataupun meyakini konsekuensi tersebut. Ada 5 kebutuhan. Yang pertama adalah survival, kebutuhan bertahan hidup. Terus ada cinta kasih atau diterima, ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Dan tugas kita adalah mengenali 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Terakhir itu ada restitusinya, ujarnya belum. Restitusi, ada yang sudah mengenal istilah restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan untuk maksa kamu orang kali. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, segitiga restitusi. Jadi ada 3 langkah yang dapat kita ambil ketika melakukan perlakuan restitusi. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah. Contohnya di situ ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adanya cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Diawali tadi narasumber supaya sadar, muncul kesadaran bahwa anak itu telah melanggar salah satu keyakinan kelasnya. Kemudian menanyakan keyakinan.
Jadi sudah sadar, kemudian kita tanyakan keyakinan apa yang dilanggar oleh murid kita. Kemudian yang terakhir ada menstabilkan identitas, yaitu di dalamnya tadi anak kita bimbing untuk mencari solusi akan permasalahan yang murid hadapi. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan melakukan simulasi bagaimana cara mengenali kebutuhan dasar yang tadi sudah kita pelajari masing-masing. Tadi ada beberapa kebutuhan dasar teh? Ada 5, ada kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebebasan. Kita bahas sama-sama ya Bapak Ibu. Yang nomor 1 kasusnya Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraannya. Tingkahnya membuat Bu Ami bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Jika Bimo responnya seperti ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, berarti pelanggaran aturan itu mana kebutuhan Bimo yang tidak terpenuhi berdasarkan respon ini? Kebebasan, penguasaan, kesenangan, cinta dan kasih sayang. Kesenangan. Cek, cross check. Kesenangan. Nah, betul. Yang kedua, Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu pemenuhan kebutuhan yang mana? Cinta kasih sayang. Coba cek. Ya, betul. Lanjut. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu yang mana? Yang penguasaan. Cek. Betul. Yang kemudian, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, itu yang mana? Kebebasan. Coba cek. Betul. Satu lagi. Coba. Wah, betul semua. betul semuanya. Berarti kalau Ibu sudah bisa mengenali, mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengaplikasikannya ya Bu. Berusaha mengenali dan juga merespon setiap kebutuhan tersebut supaya anak tidak melakukan pelanggaran atau meminimalisasi pelanggaran yang dilakukan oleh anak didik kita. Saya dan rekan-rekan Pak Indra, Bu Cahaya mengucapkan terima kasih banyak untuk segala atensi dan juga dukungan dari Bapak Ibu Guru SDN Boni Ayu 1, Karangsari dan juga SDN Boni Ayu 2. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dari kami dan juga kekurangan dalam pengimbasan atau diseminasi budaya positif ini. Semoga masih banyak yang bisa kita sharing bersama-sama di kemudian Ini hari. ada form umpan balik diseminasi budaya positif ini, refleksi bahan-bahan refleksi yang sudah atas penjelasan yang sudah kami paparkan. Diterimanya seperti apa? Dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir mengajar pada murid dulu gimana ngajar, tapi akhirnya pas tercerahkan tidak. Kalau tercerahkan berarti ternyata harus apa. Kemudian yang keduanya nanti kedepannya ada langkah kecil yang akan saya lakukan setelah melakukan diseminasi ini di kelas akan seperti apa. Di sekolah tempatku mencari ilmu yang berarti untuk meraih mimpi di sekolah. Untuk menutup kegiatan acara ini, maka kita bersama-sama membacakan doa akhir majelis. Insya Allah saya akan pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.